Anjrit. Dan, kalau tadi kamera apaan cuy? Belakang lu. Belakang. Wes, Belakang. tar. Lighting. Nah, ini bagus nih. Kayaknya gue udah sempat. Oh ya, kemarin gue pengen bikin video perkara ini kan. Jadi ada 2 perkara nih yang pengen gue jadiin video kemarin. Cuman nggak jadi gue bikin karena ya tidak bagus videonya. Terus akhirnya gue mutusin buat bikin KDSBB saja. Bentar, lagi di refresh ya. Maaf nih, emang internet kayak bangsat. Mesti bikin baru. Jadi kita yang ini dulu yang tadi. Jadi ada bocah-bocah, mereka joget-joget kayak lu. Kok kayak gua? Ya kan lu suka joget-joget. Bedanya mereka jogetnya di zebra cross. Gob. Tuh lihat nih, mana sih? Klik dulu dong. Nah, Joget-jogetnya gak ada konsep lagi anjing. konsep TikTok mah digabung-gabungin Oh, iya, aja lah. langsung aja bantai. Kayaknya ini emang ditaruh di TikTok gitu, diniatin buat di TikTok. Jadi ini tuh posisinya di Lumajang kalau gua nggak salah tadi. Di mana ya? Bentar. Itu ada belajar mobil. Yang belajar mobil kesel nginjek Oh ini, iya, anjing. ini lagi belajar mobil. Gua gas langsung. Bocah ngapain? Oh ya, di Lumajang. Dia di Lumajang, jadi intinya mereka joget-joget di tengah jalan dengan lagu TikTok yang pakai speaker Bluetooth, suaranya sember, murah nih, gocap nih kayaknya nih. Terus, ya Allah. Ya udah, itu ngapain sih? Dia pengen itu tau, gaya-gaya Iya, breakdance tahu, yang. lumba-lumba. Ini yang satu dia kayak lagi dangdutan nih di pojok. Tuh, ngapain dah Itu bocah? kayak lagi Harlem Shake anjing. Kagak ada konsep, kagak ada apa. Lu kalau mau menghibur gitu kan, kemarin akhirnya gua nggak jadi bikinnya karena banyak yang komen kayak, wah mereka at least bagus nih buat apa, menghibur. Hiburan apaan begitu gitu, gue bangsat. Konsep kagak ada, joget sembarangan. Siapa orang yang terhibur ngelihat itu? Ini lagi yang ngevideoin jauh banget. Jauh banget itu di seberang jalan. Iya, padahal kan dia nge-videoin di pinggir jalan situ. Ini kan ada motor-motor lewat, kan kehalangan juga ya. Kameranya kan kehalangan ya. Emang kalau konsep tuh begitu gitu. Gini loh adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ini ada belang-belang putih-putih hitam di jalan ini fungsinya untuk menyeberang, bukan untuk joget. Gua takutnya kalau lu keseringan ngelihat yang belang-belang joget, ntar lu ke kebun binatang ngelihat zebra, lu kata zebra lagi joget. Joget anjing. Kemarin ada jokes bagus. Ayo yang di kebun binatang tangannya di atas gitu aja. Konser goblok. Gua lagi gini. Waktu itu kan gue selalu bikin perbandingan kayak gini. Lu bayangin di belakang sini ada bapak-bapak yang baru balik kerja, stres ya kan, diomelin bosnya, gajian belum turun, THR dipotong, neneknya kawin lari. Pasti kan itu emosinya udah sampai ubun-ubun kan. Ngeliat orang yang joget di jalan pasti ditabrak, joget lu di akhirat sono. Di akhirat tangannya di atas. Itu aja. Soalnya gue ngebaca komennya tuh merasa kayak apa ya? Ini BTW ini orangnya akhirnya ditangkap, dibawa ke Polsek Lumajang. Terus gue ngeliat komen-komennya tuh, anaknya kreatif, hanya saja salah tempatnya. Terus kayak nggak seharusnya ditangkap gitu-gitu. Aksi mereka mengganggu para pengendara yang suka menerobos lampu merah. Jadi kayak anggapannya tuh mereka justru bagus karena bikin orang-orang jadi nggak nerobos lampu merah. Tapi ya kalau yang kayak gini lu biarin, ntar setiap lampu merah dekat rumah lu pasti ada orang joget, men. Coba lu bayangin bocah-bocah ini gitu tiba-tiba punya pacar gitu. Terus pacarnya tiba-tiba ngajakin mereka ke rumah. Terus waktu salim sama ibunya nolak. Kamu ini yang kemarin joget-joget di zebra cross kan? Iri, bilang bos. Anjir. Sampai tiba-tiba joget bangsat. Dia kalau ketemu sama orang tua pacarnya apa nggak malu gitu. Masalahnya ini kan dengan dia udah masuk kantor polisi, udah di videonya rame segala macem.
Gue sih nggak kebayangin gitu, mereka pede atau enggak, ntar tiba-tiba sama orang tuanya dibilang kamu nggak pantas sama anak saya, pergi gitu. Keluar rumah hujan ya kan, ada lagu ku menangis gitu. Nggak masuk akal emang orang-orang. Carilah tempat yang bagus gitu, apalagi kan ini cuma buat sekedar konten. Misal konten nggak masuk akal lu orang-orang. Buat apa sih gitu? Buat apa? Dan tempatnya masih sama lu. Ini cuma ganti baju. Kayaknya dia ini fase kedua dari setelah yang tadi loh. Mungkin. Malu apa bangga neng ngeliatin lu kayak gitu. Nih gue seneng lampu merah jatuh di ban palanya. Ya udahlah, nggak tahu. Perspektif orang beda-beda. Coba lu komen nih, menurut lu bagus apa enggak nih begini nih? Soalnya dari kemarin gue ngeliat kayak ya bagus lah supaya orang kan robos lampu merah gitu-gitu. Entah gue mah daripada lu taruh orang, lu taruh ini, taruh apa polisi kayak gitu biar orang kagak itu. Terus akhirnya kan intinya mereka ditangkap atau mereka ke Polres sendiri gitu di Lumajang. Terus dikasih pembinaan, terus diminta buat nandatanganin pernyataan kalau dia nggak bakal ngelakuin gitu-gitu lagi atau gimana. Ada yang komen bukannya nyopet malah joget-joget, goblok. Coba tag itu orangnya siapa yang komen. Bagus. Gue pernah nonton ada YouTube channel spesial joget-joget di lampu merah. Apa ini orang? Spesial joget-joget di lampu merah? Astaga. Spesial apa? Lu joget jangan di lampu merah, di atas lampu. No, baru gue seneng ngeliatin lu. Kaget gue pasti. Special performance. Anjing, kesetrum lu. Ini yang maling motor nih. Ini maling motor pede. Aduh, goblok ini. Tiba-tiba ke gap terus kayak senyum si bapak ini. Mau ke sana. Iya mau ke sana ini. Terus karena mungkin udah gitu, kabur gitu. Ini kalau pakai soundtrack Warkop bagus ya. Masalahnya dia ketika kaget kagak langsung cabut loh. Dia Les dulu. iya dia ngebikin posisinya seolah-olah dia yang punya motor gitu. Terus senyum lagi si anjing. Ternyata dia yang punya. Iya cabut. Masalahnya emang dengan lu senyum sama orang yang ngegap lu, memang orang itu bakal ngebolehin gitu. Oh iya Pak, sana Pak silakan. Dia lagi mau mundurin. Pak, mari mau colong dulu. Oh ya, bilang dong dari tadi. Yaudah silakan gitu. Enggak gitu. Mungkin bapaknya ini curiga karena ini tuh nggak ada kuncinya. Ini ada kunci apa gimana sih? Apa dia pakai kunci T gitu? Pakai kunci T-nya masih nempel jadi orang curiga. Dan ini kejebol loh berarti si ininya apa magnet yang tutupannya itu. Jadi hati-hati. Dan motor yang gampang dicuri kayaknya motor-motor matic yang kayak gini sih. Pengamanannya nggak banyak. Ini mukanya udah kelihatan banget sih. Gua rasa bakal ketangkep sih nantinya. Maling BH keciduk warga. Sungai Raya, Kubur Raya, Pontianak. Apa lagi yang kau ambil tadi? Kok jadi malas? Hah? Maling BH. Maksudnya? Bro, lu kalau pengen BH banyak di Shopee deh, di Shopee, Tokopedia. Ada berbagai macam ukuran gitu, ada yang bisa sampai nutupin muka lu gitu. Kenapa? Pantas itu jangan goblok-goblok juga gitu. Gua rasa dia pengen ini, man. Mungkin stok maskernya tuh udah habis gitu di rumah. Oh, siap. Ya, jadi kan kayak Dipotong ya, iya dipotong, lumayan baru tuh. dipalinin. Gak ngeluarin budget mungkin menurut dia. Anjing. Nggak masuk akal. Tapi jatuh lagi. Kuntena leng. Kuntena nga. Tengah BH yang, tengah BH sai tena gitu, tengah BH. Yung Pontianak, yummy Cok. yang huwag. Hah? Kok dia nangis? Lu kalau kagak mau ketangkep jangan nyolong gitu. Beli di Shopee. Mana BH lagi? Gua rasa dia nyolong itu supaya emang nyari aroma pemiliknya gitu deh. Ya mungkin. Ya udah begitu. Ya berarti emang udah perkara masalah kelainan dari dia gitu.
Tolong orang-orang jemurlah baju di dalam rumah ya. Takutnya ntar ada orang-orang kayak gini. Apok man di dalam. Iya juga ya. Bikin lantai 3. Bikin lantai 3. Kalau bisa lantai 11 biar orang-orang kayak gini kagak masuk. Gak bisa. Giliran ke gap malah dia yang sok-sokan sedih. Aneh dah. Sama halnya kayak ini. Ada bocah-bocah nih, liatin dah. Dia ngambil baju orang, man. Di jemuran. Lagi itu udah dijemur sama orangnya. Terus nih bocah tiba-tiba datang, celana diambil. Kayak ngambil baju di distro tuh. Branded kali itu, man. Ya, nggak tahu. Nih di Jalan Percetakan Negara 2, Johar, Jakarta Pusat. Ya, Jakarta. Nggak masuk akal nih. Dan dia pede-pede aja lu, santai lu, kayak nggak ada dosa gitu. Masalahnya alasannya buat apa? Masa mau dipakai? Kan kayaknya kegedean dipakai buat dia juga. Masa dijual? Salah branded. Orang tuh makin nggak masuk akal anjing. Masa disuruh maknya? Dia kalau misalkan nanti ada celana, ambil aja bawa pulang. Masa gitu anjing? Taunya itu celana buat keset kamar mandi, mampus lu. Habis nggak modal. Nggak masuk akal orang-orang tuh anjing. Siang Ibu. Selamat siang. Ibu boleh dipakai dulu maskernya, dinaikkan? Ini sumpah ini Oh iya. man, ya Allah. Ini lucu ya? Gue nggak tahu ini rezeki atau gimana gitu. Jadi gini, kemarin gue sudah membuat video di mana ada warga desa di Tuban yang tiba-tiba jadi miliarder dan kaya raya. Ya, kaya. Mereka tuh punya rata-rata warga dapat 8 miliar. Jadi intinya mereka dapat duit banyak karena tanah mereka dibeli sama Pertamina. 1 hektar itu ada yang harganya sampai 8 miliar. Itu duit tuh banyak. Akhirnya banyak dari mereka yang ngebeli mobil kan. Dan memang di video kemarin juga gue ngedukung-dukung aja gitu, karena gue pikir ya udah duit lu gitu, yang penting lu pakainya bener. Yang penting tidak go diamond VTube, karena aplikasinya sudah tidak ada di Play Store. Nggak tahu dia hilang atau gimana. Jadi intinya udah ada 180-an mobil yang dibeli sama warga desa dari tempat ini. Dari warga desa. Tiba-tiba belum ada seminggu, mobil dipunya ada 15 mobil rusak karena yang punya nggak bisa naiknya. Mending lu buka usaha gitu, gue mah heran. Gue tuh ngedukung mereka karena kemarin gini loh man, duit itu 8 miliar gitu. Maksudnya untuk beli mobil ya paling budgetnya cuma berapa sih? 300-400 gitu, oke lah gitu. Sisanya bisa buat dipakai buat beli tanah, beli rumah. Terus habis ini beli lagi gitu dia. Iya, tapi masalahnya jangan beli kalau kagak bisa dipakai gitu. Ada yang nabrak pagar, ada yang mundurin mobil kena garasi, ada yang nabrak sapi tetangga, ada yang terbang gitu, nggak tahu, banyak perkaranya nih. Masalahnya kemarin kayaknya gue sempat nemu artikel deh. Gue kan sempat nyari nih. Ada artikel yang nih, ibu ini beli mobil cash 3 biji cash. Terus ditanya sama reporter, ibu ini emang bisa nyetir atau gimana bu? Dijawab baru belajar, kan belum bisa nyetir. Kan untuk suami dan anak-anak, kan ibu jadi rumah tangga saja. Terus ditanya lagi, tapi ada niatan untuk belajar mobil bu? Enggak. Ya Allah, Bu. Ini duitnya buat gue, ada lumayan buat gue beli mobil, nggak apa-apa deh. Gue bisa belajar dulu soalnya, kagak yang belajar pakai mobil sendiri. Kemarin tuh man ada yang ini nih. Tidak bisa menyetir warga Tuban ini boron 2 mobil, beli dulu baru belajar. Ya mungkin konteksnya biar bisa belajar pakai mobil sendiri gitu. Nggak apa-apa. Biar kalau rusak nggak terbebani. Tapi ya pakai guide gitu, pakai orang yang bisa nyetir buat ngajarin. Kagak mundurin mobil nabrak. Fungsinya apa? Yang tadi nggak punya niat man. Iya sih. Nih kalau lu lihat ini kan dia ada reporter wawancara gitu. Gila. Tak semua warga kampung miliarder bisa nyetir. Ini kemarin gue ngebelain mereka biar kagak ada nyinyir-nyinyiran gitu. Soalnya kemarin ada bilang kayak, wah sekarang beli mobil pajaknya ntar ngurusnya susah gitu, bayarnya mahal. Kata gue mah dia punya 8 miliar gitu. Pajak juga paling berapa, 300 juta 100 tahun gitu. Dia bisa bayar untuk iya. Tahun ke depan aja. Cuma ya gara-gara perkara banyak yang gak bisa naik mobil ini, orang-orang tuh jadi mikirnya kayak, ya ngapain lu beli mobil, mending lu beliin gua mobil. Belum bisa nyetir mobil. Rusak tuh man, ringsek gitu.
Astaga. Mana mereka taunya modelan semua kayak gitu lagi. Mahal-mahal lu ini HRV Avanza mahal. Ini apa sih? Avanza ya? Apa sih ini ya? Innova itu ya. Innova. Ini Toyota Rush WG. Keras itu anjir. Keras anjir. Ya Allah sayang. Mungkin gini, kita positive thinking. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membagi-bagikan rezeki ya. Betul sekali. Kan bengkelnya jadi punya Iya, punya benar. order. Ketok Magic juga Ketok laku. Magic, terus tukang apa penyedia jasa belajar mobil tuh, kursus mobil dapat duit gitu. Iya, benar. Terus tukang buah bisa beli akuarium baru gitu. Siapa tahu ada yang ketabrak kan, nggak ada yang tahu. Kan pecah bisa beli baru. Anjing. Sebel gue ngeliatnya, punya duit dimanfaatin yang bener kayak. Pengen hype tapi nggak bis, gimana dah. Intinya yang terbaik lah. Yang terbaik, kasih doa yang terbaik. Karena mau gimana pun kita ngomongin mereka, kita nggak bakal bisa jadi sekaya mereka juga ya. Kita makan sarapan aja masih pakai sayur sisa semalam ya, yang diangetin ya. Nasi goreng aja sampai keras, betul diangetin berkali-kali tuh Di kan. warteg juga makanan kemarin. Ya Allah. Tapi tolong Bapak Ibu, menurut Lord Piccolo yang terhormat, belajar mobil dulu baru bawa mobil gitu. Ada aja. Niatan tadi loh. Nyeleneh. Sama ibu tadi tolong Bu, niatannya adain Bu biar enggak. Astaga. Kelakuan ibu-ibu pas nemu bunga yang lagi viral. Ini 13 Februari udah cukup lama, cuman ini masih bagus buat dibahas karena gua nggak tahu keadaan ibu-ibu ini sekarang. Intinya mereka, udah tau gak sih daun-daun kayak gini? Ini kan mahal nih, bukan mahal sih, kayak rame lah gitu orang punya. Dan apa? Kayak tanaman hias gitu loh. Tuh yang kayak tales gitu tapi Oh, iya, warna-warna. iya, dari. Nah itu tumbuh Iya, iya. di kuburan. Diambilin. Dicabut dong. Iya. Tapi kok bisa ya tumbuh tanaman di situ? Ya nggak tahu. Diambilin. Kan karena itu kan emang liar kan, Bukan banyak mamaku, gitu. Mungkin mamamu. Tolong ibu-ibu yang masih sehat bisa kabarin saya. Siapa tahu bisa ngambil kan kesurupan gitu. Tiba-tiba pengen samsu 2 batang langsung gitu kan, nggak ada yang tahu. Samsu kopi Ambil hitam panas, anjing, gitu. Kopi hitam aja. Astaga. Emang orang Balikin. besoknya kesurupan. Satu kata Nora. Positive thinking aja, mungkin mau bersihkan kuburannya. Oh mungkin ya. Tidak boleh negatif dong. Thinking Mungkin memang mereka ngebersihin. Tapi kalau ngebersihin ya seenggaknya bersihin beneran, jangan itu doang yang dicabut. Tuh kelihatan kok dia lagi berusaha nyabut itu buat dibawa pulang. Tanah kuburan tuh sakral tau di kampung gue tuh. Pokoknya di kampung kakung gue bilang kalau gue udah megang tanah kuburan mesti cuci tangan yang banyak gitu. Sama wudu. Katanya takut ketempelan. Ini mah kagak, pohon-pohonnya diambil. Ya Allah Bapak, Ibu jadi bilangin Pak. Oh ini bagus nih Pak. Oh, iya bener. Susah. Anjrit. Dan kayaknya pocong. Kalau tadi kamera apaan sih? Belakang lu. Belakang. Wes, Belakang. kakak. Lighting. Smackdown anjir. Boleh juga. Boleh juga. Buset, di tackle langsung bro. Gokil, respect. Dihitung anjir, dihitung. Respect. Iya, dikunci ya kan. Langsung Satu. dihitung anjir. Bagus sih settingannya sih. Udah kagak ada harga dirinya Chan pocong tuh sekarang. Tapi lu kepikiran gak sih pocong itu adalah makhluk paling lemah gitu. Maksudnya mereka mukul kagak bisa ya kan. Lari loncat. Kita selengkat gelinding. Iya. Dulu gue pernah dengar cerita yang kalau pocong ngeludahin langsung meleleh sih. Yang itu yang lu pernah bahas di video lu, Cok. Oh iya benar. Meleleh. Asam nitrat. Mungkin itulah alasan kenapa dia nekelnya dari belakang biar nggak kena muka. Biar gak diludahin duluan. Itu orang ya. Ada aja nggak masuk akal orang. Pocong niat mau ngeprank malah diprank balik anjir. Lalu ini adalah bahasan terakhir dari video kali ini karena sudah 50 menit anjing lama. Baru-baru ini ada sebuah video yang memperlihatkan temuan ikan hiu mirip wajah manusia.
ini tidak mengagetkan lagi untuk kita karena orang Indonesia ada beberapanya yang goblok. Ngelihat yang aneh dikit dibilang orang. Waktu itu ini TNM masih Trends and More channel ini, bahkan ada boneka gitu hanyut di laut terus diambil sama nelayan, dibawa ke rumah, dipasangin jilbab segala macem, katanya itu bidadari. Ternyata boneka itu adalah doll. Dan sama halnya kayak ini tuh ikan hiu gitu. Terus emang looks-nya tuh kelihatan kelihatan ya udah ada mata ada mulut kayak orang. Tapi ini tuh janin ikan hiu, diambilnya dari perut ikan hiu. Bisa aja nggak sih ini prosesnya tuh belum sempurna, terus diambil ya bentukannya kayak gini gitu. Orang juga kalau masih di perut lo ambil serem. Itu janin, Man. Masih janin, belum jadi. Orang bentukannya kayak gitu kok. Hewan ini ditemukan dari dalam perut induknya yang sudah ditangkap Abdullah. Ketika membelah perut induknya, Abdullah dikagetkan dengan melihat hewan misterius. Ini hiu! Hewan misterius tuh, naga terbang, unicorn, ikan hiu. Misteriusnya di mana sih? Dan dibawa kayak anak sendiri, man, liatin dah. Dibawa kayak anak sendiri. Serem anjing dia. Kalau misalkan dia mainin itu malam-malam terus kita ke rumah kita gitu kayak, ya gitu. Nih kalau misalkan masih ada video-video DVD, kayaknya lu juga sempat ngalamin ya. DVD di mana ada video-video ikan pari jadi ikan orang dikutuk jadi ikan pari, manusia raksasa gitu-gitu yang backsoundnya tuh backsound doa-doa gitu. Yang dimaksudkan emang mungkin niatnya biar anak-anak tuh pada tobat gitu, ngikut orang tuanya takut dikutuk gitu. Ini kalau misalkan ini masuk grup WhatsApp keluarga, tidak bagus. Tidak akan rusak keluarga kalian. Nggak masuk akal, men. Astaga. Itu digituin kekeringan apa nggak takut ntar mati? Kayaknya juga udah mati dah. Dibuka lagi mulutnya anjing. Dibuka mulutnya kayak ada giginya. Orang mah kasihan justru dia malah dimain-mainin. Ya Allah serem amat lagi tuh. Tapi ya udahlah. Memang orang Indonesia punya dunianya sendiri dalam melakukan sesuatu. Indonesia ini menarik gimana pun adanya. Dan itulah warga negara kita. Itulah alasan kenapa Piccolo kagak turun-turun ke bumi, karena justru takut sama kita. Kita ikan hiu aja dibelek di, ikan hiu gitu. Gimana Piccolo dateng? Makhluk hijau. Wah hijau-hijau cengcorang gitu. Tapi itu aja buat KDSBBS kali ini. Thank you yang udah menonton sampai saat ini. Gue nggak tahu ini nantinya bakal berapa menit karena pasti akan ada beberapa hal yang diedit. Sorry sudah lama tidak upload video. Kemarin tuh niatnya gue pengen ngebahas yang 2 tadi kan. Mobil di Tuban sama bocah-bocah yang joget-joget itu. Terus gue pikir kayak nggak asik gitu, biar gue gabung sekalian aja. Dan ternyata lebih lama dari yang gue bayangkan. Gimana pendapat lo tentang perkara-perkara tadi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti gue kasih timestamp di bawah biar lo bisa langsung nonton gitu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Setelah ini gue pengen bahas VTube kagak jadi-jadi nih. VTube lo nggak tahu? Itu loh yang orang nonton iklan bisa dapat duit itu. Snap video. Ya, semacam itu. Ya, ntar kita bahas lah kalau ada waktunya. Sudah tidak boleh, kemarin sudah tidak ada di Play Store, tapi katanya hilang sesaat untuk legalisasi. I don't know. Mungkin itu kita bisa bahasan lainnya. Tapi subscribe kalau lu masih mau dengerin gua ngomong, kalau masih mau denger yang aneh-aneh begini. Li, kita bahas horor kali ya, Li? Kita bahas horor kali ya? Soalnya ini sempat ada video yang ngasih lihat kayak ini cerita real di Kalimantan. Tantenya temanku sudah umur 128 tahun lebih, nggak bisa meninggal. Gimana tadi? Nggak bisa meninggal karena ilmu kuyangnya yang nggak bisa diturunkan. Soalnya keluarganya yang di Kalimantan nggak ada yang mau. Jadi katanya minum darah segala macem. Iya, minum darah.
Iya. Kuyang ya, bukan kutang, beda, sorry. Kuyang itu yang Itu aja buat video gue kali ini. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, ada Ali, ada Ara. Sekian dan lu tau gak sih emang yang video-video kayak gitu, man? gue taunya di TikTok doang. Bukan, maksudnya yang video ikan pari dikutuk jadi manusia, manusia dikutuk jadi ikan pari. Terus manusia raksasa. Terus azab kubur yang merah-merah itu. Iya. Kayaknya yang paling memorable buat gue di masa kecil tuh masih Bondowoso sih. Anjing itu serem banget, men. Dulu tuh masih merasa itu real kan. Enggak gak sih yang Bondowoso yang dia kakinya ditarik sama pocong dari tanah. Kuntilanaknya gede. Iya, kuntilanak gede. Kata gua kuntilanaknya direndam di minyak tanah begitu. Ngembang. Kalau enggak pakai baking soda, baking powder. Ya, kita bahas apa ya? Mari kita tunggu Maret ada apa aja, soalnya Februari yang cuma 28 hari aja. Wow sekali. Gimana ntar Maret? Yuk, makasih semuanya, thank you.